Halo, shalom teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita ya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi melalui ibadah Minggu online pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan juga bersyukur karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Tuhan telah menjagai dan juga memberkati kami, baik dalam studi kami maupun aktivitas kami. Dan Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami mau minta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tolong Tuhan yang memberikan kami kembali kesempatan untuk dapat terus berjalan di jalan Tuhan. Dan pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar dari firman-Mu. Tuhan yang berikan kami hati sebagai seorang murid, supaya kami mau diajak oleh Tuhan dan kami dapat berubah karena firman-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tolong Tuhan yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita ingat cinta kasih Tuhan kepada kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah kata dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Betul ya teman-teman, cinta kasih Tuhan itu luar biasa banget dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih dalam keadaan yang baik, kita masih dapat bersuka cita, kita masih dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, kita akan menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari teman-teman, kita mau mempersiapkan hati kita menyambut dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, lalu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa-Ku yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami memuji dan juga menyembah Tuhan karena kebaikan-Mu, karena keagungan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami telah siap Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan yang berikan kami telinga seperti seorang murid dan juga hati seperti seorang murid yang mau dengan rendah hati mendengar pengajaran firman-Mu dan juga mau diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya teman-teman, kita mau belajar satu hal yang unik hari ini. Judul atau tema firman Tuhan pada hari ini, zero. Ya, apa itu zero? Betul, angka 0. Ya, teman-teman pernah nggak bertanya-tanya atau mungkin pernah nggak mencari tahu dari mana sih asalnya angka 0 ini
dari mana asalnya zero ini. Kenapa sampai hari ini kita sering sekali mempergunakan angka 0 ini atau angka kosong ini. Ya, kakak akan memberikan secara singkat cerita mengenai angka 0 ini. Jadi, simbol 0 ini sebenarnya sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi, ya, dipergunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia. Jadi waktu itu angka 0 itu simbolnya seperti ini. Lalu kemudian 600 tahun berlalu, angka 0 kemudian ditemukan di peradaban bangsa Maya. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar sejarah bangsa Maya yang hidup di benua Amerika, mereka menggunakan angka 0 ini bukan lagi sebagai pembatas seperti waktu zaman dahulu, tapi digunakan untuk perhitungan kalender, ya, atau tanggalan. Lalu kemudian angka 0 ini mengalami perubahan fungsi lagi. Saat itu banyak digunakan dan juga dikembangkan di negara India. Ya, lalu seorang matematikawan atau ahli matematika di India menggunakan angka 0 untuk memisahkan angka positif dan juga negatif. Ya, teman-teman semua tahu ya, setelah angka negatif kemudian ada 0 memisahkan angka negatif dengan angka yang positif. Ya, dikembangkan untuk operasi matematika di India. Nah, berlanjut dari India, lalu kemudian angka 0 yang ada di sini berkembang sampai ke Timur Tengah. Ya, tepatnya diadopsi di Baghdad. Salah seorang ahli matematika muslim dari Persia menggunakan angka 0 ini lalu menciptakan sebuah teori. Ya, lalu mengembangkan metodenya untuk perkalian, untuk pembagian, dan kemudian teori tersebut disebut dengan algoritma. Jadi ini angka 0 yang dulu digunakan oleh matematikawan muslim. Kemudian angka 0 itu berkembang, ya, sampai ke Eropa sekitar abad ke-12. Ini maaf ya, tulisannya jadi terang tidak terlihat, kakak bacakan saja. Ya, jadi uniknya di abad ke-12 ini saat bangsa Muslim dari Maroko yang kemudian menaklukkan Andalusia di Eropa membawa angka 0 ini, tapi ada yang unik di sini. Angka 0 saat itu dianggap sebagai sesuatu yang salah, bahkan disebut sebagai angka setan, ya. Lalu kemudian pada tahun 1600-an barulah angka 0 itu dengan bebas digunakan di seluruh Eropa. Dan sejak saat itu para ilmuwan Eropa, kalau teman-teman pernah dengar René Descartes kemudian menciptakan koordinat, lalu Isaac Newton dan ilmuwan-ilmuwan lainnya berhasil mengembangkan angka 0 sebagai fungsi kalkulus dan juga bagi perkembangan ilmu fisika, teknik komputer, dan teori keuangan serta ekonomi. Jadi sejarah angka 0 ini panjang ya. Baik, teman-teman lihat angka ini jumlahnya berapa? 100 juta. Kalau ini uang nilainya besar sekali ya, 100 juta rupiah. Angka yang sungguh besar. Kita bayangkan jika 0-nya kita hilangkan 6 buah, hanya tinggal 2 buah, maka angka 100 tadi jadi tidak berjumlah besar lagi. Dia tidak lagi menjadi 100 juta, melainkan hanya 100. Ya, kekuatan angka 0 itu luar biasa. Lalu apa yang mau kita pelajari dari angka 0 atau zero pada hari ini? 0 itu artinya kosong, ya. 0 itu artinya tidak ada apa-apa. 0. Ya, tidak memiliki nilai apapun. 0, kosong. Baik, kita akan membuka satu ayat dari Matius 5 ayat yang ketiga. Ya, mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana maksudnya Tuhan ya? Menjadi miskin di hadapan Allah tapi bisa berbahagia, bahkan katanya mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana orang yang miskin bisa punya kerajaan? Ini suatu ajaran yang unik dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar tentang apa sih arti kata miskin itu sebenarnya. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai angka 0. Ya, miskin itu 0. Ya, miskin itu artinya betul-betul tidak memiliki apa-apa.
untuk diandalkan, ya, tidak punya apa-apa untuk diandalkan, tidak punya uang untuk makan, untuk membeli barang, tidak punya tempat tinggal untuk tidur, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, minuman, bahkan mungkin miskin, kita tidak mempunyai keluarga atau teman yang peduli kepada kita, yang merawat kita, atau mungkin miskin dalam hal kesehatan dan kekuatan fisik. Ya, kita menjadi lemah, kita menjadi sakit-sakitan karena tadi kita kekurangan materi, kita tidak bisa merawat tubuh kita dengan baik, kita tidak punya pekerjaan yang bisa kita andalkan untuk menghidupi kebutuhan kita. Menjadi miskin, menjadi nol, tidak memiliki apapun untuk kita andalkan. Yang bisa kita andalkan mungkin dalam kondisi seperti itu ya, asal bisa bertahan hidup saja. Ya, bisa teman-teman bayangkan ya, nol, miskin, tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Lalu kenapa Tuhan mengajari kita untuk berbahagia sebagai orang yang miskin di hadapan Allah? Dikatakan kita akan mendapat kerajaan sorga jika kita dapat menjadi miskin di hadapan Allah. Ya, yang mau kita pelajari adalah bukan menjadi miskin yang tidak mempunyai harta. Bukan artinya jika teman-teman sekarang hidup berkecukupan, teman-teman mempunyai orang tua, punya keluarga, punya tempat tinggal, teman-teman bisa sekolah dengan baik, teman-teman bisa makan, minum enak setiap hari. Bukan artinya teman-teman harus membuang itu semua. Miskin yang Tuhan ajarkan adalah bukan tentang harta, tapi mengenai sikap. Ya, sikap dan perilaku kita semuanya. Apa arti sikap miskin di hadapan Allah? Ya, sikap miskin di hadapan Allah artinya sikap rendah hati yang mau mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Kita hanyalah seorang ciptaan, ya, yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Sang Pencipta. Ya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan karena kita hanyalah seorang ciptaan. Maka hanya penciptalah yang berkuasa untuk segala-galanya. Dan kita sebagai ciptaannya harus terus mencari pencipta kita untuk bergantung bagi kehidupan kita. Lalu miskin di hadapan Allah artinya melihat Tuhan lebih daripada harta dan kepintaran kita. Mungkin saat ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita hidup berkecukupan, kita pintar, kita hebat di sekolah, kita unggul dalam mata-mata pelajaran tertentu, kita berprestasi. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh bergantung kepada semua kekayaan dan juga prestasi tersebut. Karena dari mana datangnya? Karena semua itu datangnya dari Tuhan Pencipta kita. Jika Tuhan tidak memberikan kita kepintaran, tidak memberikan kita kesempatan bersekolah di tempat yang baik, tidak memberikan kita kesempatan untuk lahir di kehidupan orang tua kita yang saat ini berkecukupan, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita mau belajar untuk melihat Tuhan melebihi dari apapun yang kita punya di dunia ini, karena semuanya dari Tuhan. Lalu kita juga mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ya, dalam pelajaran-pelajaran kita di sekolah, dalam studi kita, dalam setiap ujian kita, dalam hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman, atau mungkin dalam pelayanan kita di gereja ataupun di sekolah, kita betul-betul perlu untuk mengandalkan Tuhan, karena Dialah pencipta kita, Dialah sumber dari segala sesuatu yang kita nikmati sampai hari ini. Dan miskin di hadapan Allah artinya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan setiap harinya dan setiap waktu. Lalu kita juga akan belajar bergantung cuma sama Tuhan saja. Jadi walaupun teman-teman saat ini punya cukup uang, lalu kemudian teman-teman merasa bisa melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan uang. Dengan uang teman-teman bisa menyelesaikan segala sesuatu. Atau teman-teman bergantung pada kepintaran sendiri. Teman-teman merasa bisa melakukan ini dan itu, tidak perlu bantuan orang lain, bahkan tidak perlu bantuan Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Kita harus terus bergantung sama Tuhan, mencari Tuhan.
dan melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita itu dan tidak boleh melupakannya sama sekali. Ya, saat kita belajar akan menghadapi ujian, kita ingat Tuhan akan menolong kita. Saat kita akan mengikuti lomba, mungkin kita juga ingat Tuhan untuk menolong dan menyertai kita. Saat kita bersama dengan keluarga, kita selalu ingat Tuhan untuk menjagai dan juga melindungi kita. Kita perlu selalu bergantung hanya pada Tuhan, bukan kepada apa yang kita punya. Kembali ke angka 0 yang tadi ya, nilai 100 juta di sini. Sekarang kita balik. Jika angka 100 juta ini tidak memiliki angka 1, mau berapapun angka 0 yang teman-teman tuliskan di sini, tidak akan bernilai apa-apa. Dan ia hanya tetap angka 0. Ya, dia hanya sebuah angka 0. Tidak bernilai apapun tanpa angka 1 itu. Dan itulah yang perlu kita pelajari hari ini, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Walaupun kita punya kepintaran, kita punya kekayaan, kita punya saudara, kita punya orang tua, tempat tinggal, baju yang nyaman, makanan yang enak, sekolah di tempat yang bagus. Tapi kalau teman-teman tidak melibatkan Tuhan dalam semua hal yang teman-teman miliki ini, maka kita semua adalah 0. Ya, kita bukan siapa-siapa dan tidak bernilai. Maka mulai hari ini mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan juga jalan hidup kita. Ada satu teladan yang baik dari Alkitab yang bisa kita ikuti. Ya, ini adalah ilustrasi seseorang yang dimasukkan ke goa singa. Teman-teman pasti ingat ya ceritanya. Siapa yang dimasukkan ke dalam goa singa? Ya, betul, Daniel. Ya, kita akan belajar menjadi zero, menjadi miskin di hadapan Allah seperti cara hidup Daniel dahulu. Ya, Daniel itu hidup miskin di hadapan Allah. Tapi kalau teman-teman tahu, dia sebenarnya bukan orang miskin harta ya. Dia miskin di hadapan Allah, artinya ia merendahkan hatinya, ia taat dan juga takut sama Tuhan. Ia betul-betul menjalankan ketetapan-ketetapan firman Tuhan dan hidup di jalan yang betul. Ya, sebenarnya Daniel ini keturunan bangsawan loh. Ya, kalau teman-teman tahu saat ini istilahnya adalah biru. Ya, Daniel dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego sebenarnya mereka ini adalah keturunan raja atau mungkin keturunan bangsawan, sehingga mereka dipilih dari antara orang-orang Israel dan juga Yehuda untuk melayani di istana raja. Mengapa mereka juga dipilih? Ya, kita ketahui melalui kitab Daniel dikatakan bahwa mereka ini orang-orang muda yang tidak ada celahnya, berperawakan baik, kemudian memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Jadi orang-orang yang kelihatannya sempurna banget nih ya untuk bekerja melayani raja. Ya, mereka juga didapati tidak sama seperti orang-orang lain dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ditanyakanlah oleh raja kepada mereka dan mereka didapati 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu di seluruh kerajaannya. Hebat sekali berarti Daniel dan teman-teman ini. Nah, tapi Daniel tidak pernah sombong. Daniel tidak pernah menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Padahal Daniel punya jabatan yang tinggi di istana raja. Dia punya kepercayaan yang hebat dari Raja Nebukadnezar. Bahkan ia juga bisa makan dan minum seperti apa yang raja makan dan minum. Minum anggur, makan makanan daging, makan makanan yang enak. Tapi Daniel dan juga teman-temannya taat kepada Tuhan. Ya, dan Daniel memutuskan untuk hanya makan sayur-sayuran saja dan minum air putih. Padahal dia punya kesempatan untuk menikmati harta yang luar biasa sebagai orang-orang yang dipilih di dalam kerajaan. Tapi Daniel merendahkan dirinya bahwa ia tahu ia bukan siapa-siapa
dan ia hanyalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan yang punya kuasa, yang memberikan dia kepintaran, memberikan dia kecerdasan, dan memberikan dia hikmat. Bahkan saat Raja Nebukadnezar diberikan mimpi oleh Tuhan yang tidak dimengerti oleh Raja Nebukadnezar, bahkan tidak dimengerti oleh semua orang yang ada di kerajaannya, hanya Daniel saja loh yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Ya, ini adalah bukti betapa Daniel dekat sekali dengan Tuhan, sehingga Tuhan menganugerahi dia hikmat dan juga penglihatan kepada Daniel. Daniel ini sungguh orang yang miskin di hadapan Allah, merendahkan dirinya dan menganggap dirinya tidak mempunyai apa-apa, karena Tuhanlah yang memberikan semua ini kepada Daniel. Ya, kemudian bahkan sampai Daniel pun difitnah oleh orang-orang kerajaan karena Daniel setia taat berdoa kepada Tuhan. Walaupun disuruh untuk memuja Allah-Allah lain, memuja dewa lain, tapi Daniel memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, sekalipun ia tahu bahwa hukumannya adalah kematian. Bagi mereka yang tidak menaati perintah raja untuk beribadah kepada dewa-dewa mereka, maka orang tersebut harus dimasukkan ke dalam gua singa supaya ia mati, atau bahkan supaya ia kemudian menjadi menyembah kepada dewa tersebut dan meninggalkan Allah. Daniel tetap setia kepada Tuhan apapun resikonya, sampai pada akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi akhirnya raja melihat bahwa Allah yang luar biasa yang Daniel sembah menyelamatkan Daniel. Bahkan iman Daniel tersebut menjadi teladan bagi raja dan juga masyarakat saat itu, sehingga raja kemudian percaya kepada Allahnya Daniel, ya, Allah kita yang luar biasa. Walaupun ia pintar, walaupun ia punya kekuasaan, walaupun dia kaya, tapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya. Malah ia semakin takut kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Karena Daniel percaya kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, kalau bukan Tuhan yang memberikan dia kepintaran, memberikan dia kekuasaan, maka ia tidak ada apa-apanya di dunia ini. Ya, jadi begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbahagia menjadi miskin di hadapan Allah. Bahagia adalah waktu kita sadar bahwa harta, kekayaan, kemampuan, prestasi kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Ya, semua yang kita miliki ini tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan, Allah kita, pencipta kita. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan kita, dalam segala ketidakmampuan kita, karena Tuhanlah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu diandalkan, Allah yang sanggup untuk menolong kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari teman-teman, kita mau menyanyikan pujian Yesus yang kuandalkan. Kita mau katakan kepada Tuhan kita bahwa kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betul Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Betul ya Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang kami percaya dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami berterima kasih bahwa pada hari ini Tuhan mengajari dan juga mengingatkan kami supaya kami tidak hanya melihat apa yang kami punya di dunia ini, tapi kami dapat melihat Tuhan melebihi apapun yang kami miliki. Karena kami tahu apa yang kami miliki ini semuanya pemberian dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, kalau bukan Tuhan yang menciptakan, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya kami miliki dan kami nikmati, maka kami tidak ada apa-apanya di dunia ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus hidup taat, setia, dan takut akan Tuhan. Mengingat semua firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Hidup jujur dan juga rendah hati, dan mau selalu untuk diajari oleh firman-Mu. Tuhan, mulai hari ini kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang terus membimbing dan juga menyertai jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, belajar firman Tuhan, dan telah beribadah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Semoga kita semua mulai hari ini dan kedepannya sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup miskin di hadapan Allah, kita bisa hidup semakin mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan hanya kepada apa yang kita miliki. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ya, dari Matius 5 ayat ke-44. Masih ingat semuanya ayatnya? Ya, ayo kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Matius 5 ayat ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Ya. Lalu kita punya ayat hafalan yang berikutnya untuk seminggu ini dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dari Matius 5 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Selama seminggu ke depan, kita akan mengingat ayat ini, kita akan menjalankan firman Tuhan ini supaya kita hidup rendah hati dan mau belajar terus dari firman Tuhan. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah minggu online pada hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Kiranya teman-teman semuanya diberkati dalam sekolahnya, dalam studinya ya, dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Kita berjumpa lagi minggu depan di ibadah online minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.